Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-islam ikhlasan lahu fil ibadah wa sa'yan fi maslahatil afradi wal jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan man sadaqa fiha faza bil maqamatil fakhirah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa aminuhu ala ibadihi wa syara'i'ihim nahiyatil amirah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi buduril hidayah, amma ba'da. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun tajri min tahtihal anhar ukuluha da'imun wa zilluha tilka 'uqbal ladzina ittaqaw wa 'uqbal kafirina an-nar. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan kita orang-orang yang beriman, yang memberikan kepada kita taufik dan hidayah, menjadi modal keselamatan dunia dan akhirat. Begitu pula salawat dan salam kepada manusia yang paling mulia, baik di mata Allah juga mulia, tinggi di mata manusia, Rasul penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari bersama-sama kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Semoga Allah yang Maha Kuasa lagi perkasa memberikan kita keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Ya Allah, sudi kiranya Kau jadikan keluarga hamba keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang menjadi jembatan penyelamat bagi hamba dan keluarga hamba, anak-anak hamba dunia dan akhirat. Anak-anak hamba ya Allah yang menjadi amanah darimu, tuntunlah mereka, jadikanlah mereka anak-anak yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Luaskanlah rizki hamba ya Allah untuk hamba beribadah, rizki yang halal, yang banyak, yang penuh dengan berkah dan mudah hamba mendapatinya. Panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan ibadah, matikanlah hamba dalam keadaan husnul khatimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Jika penghuni surga masuk ke dalam surga, kita semua nih menjadi penghuni surga, insya Allah, insya Allah. Kemudian jika penghuni surga masuk ke dalam surga, mereka akan ditemui oleh para malaikat yang akan memberikan kabar gembira kepada mereka dengan berbagai kenikmatan yang ada di dalam surga dan juga keabadian. Kabar gembira tersebut belum pernah didengar sebelumnya. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd, ya, yang tadi sudah kita dengarkan, yang artinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa ialah seperti taman, mengalir sungai-sungai di dalamnya, buah-buahan tak berhenti, tak henti-hentinya sedang naungannya. Demikian pula itulah tempat-tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa, sedang tempat kesudahan bagi orang-orang kafir adalah neraka. Di dalam surga mungkin kita bertanya, bolehkah di sana berhubungan intim
dengan wanita ataupun pria. Kita bertanya-tanya seperti itu. Apakah seperti nikmatnya di dunia ini? Karena menurut profesor dari Perancis, kenikmatan yang paling nikmat adalah hubungan intim, hubungan suami istri, hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Jima, berhubungan intim, berhubungan badan bagi penghuni surga. Ini ada dalam surah Yasin ayat 55 dan 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaki'un. Sesungguhnya penghuni surga pada hari ini, ya, pada hari itu ketika ada di dalam surga, mereka semuanya bersenang-senang dalam kesibukan. Ya, sibuknya bukan sibuk kerja, tapi sibuk bersenang-senang. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh dan rindang, bersandar di atas dipan-dipan yang begitu indah. Innar rajula min ahlil jannati la yu'ta quwata mi'ati rajulin fil akli wasyurbi wasyahwati wal jima. Sesungguhnya lelaki penghuni surga diberi kekuatan 100 lelaki dalam hal makan, juga dalam hal minum, dalam hal bersyahwat dan juga berjima. Bahkan ada yang penasaran ketika itu. Seorang Yahudi berkata, orang yang makan dan minum berarti dia buang hajat, buang air besar dan buang air kecil. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, buang hajat salah seorang di antara mereka berupa keringat yang mengalir dari kulitnya dan kemudian perutnya kosong kembali. Innar rajula la yasilu fil yaumi ila mi'ati azra. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an ditanyakan kepada Rasulullah SAW, apakah kita berhubungan dengan istri-istri kita di surga? Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya lelaki akan berhubungan suami istri dalam satu hari sampai 100 perawan. Sampai 100 perawan, Masya Allah. Ini hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani radhiyallahu an. Jadi innar rajula la yasilu fil yaumi ila mi'ati azra. Kita bisa bayangkan kita di dunia ini sehari sekali aja udah payah, sehari 2 kali 3 kali udah payah, ya udah kecapean, udah keletihan, tenaga, nafsu besar, tenaga kurang kalau kata bahasanya. Tapi kalau nanti di surga minimal 100 kali, Masya Allah. Itu kalau kita yang membayangkan di sana, boleh nggak berjima, boleh nggak berhubungan intim, boleh nggak bersetubuh. Kata Rasulullah SAW, innar rajula la yasilu fil yaumi ila mi'ati azra. Sesungguhnya lelaki akan berhubungan suami istri dalam satu hari sampai 100 perawan. Luar biasa ya. Jadi kita harus mengajar surga. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Berlomba-lomba kita, ya, berbuat baik, menggapai amal soleh, bertakwa untuk menggapai surga. Insya Allah kita termasuk menjadi penghuni surga. Nah kemudian boleh nggak kita punya anak lagi nanti di surga? Ya di surga pengen punya anak lagi, itu boleh nggak? Kalau di dunia kan kita pengen punya anak. Begitu juga keinginan nanti di surga, boleh nggak kita mempunyai anak lagi? Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, ini hadisnya sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad radhiyallahu an, al-mu'minu idza ishtahal walada fil jannati kana hamluhu wa wad'uhu wa sinnuhu fi sa'atin kama yashtahi. Jika seseorang mukmin menginginkan seorang anak di dalam surga, maka masa mengandungnya, masa melahirkannya, masa menyusuinya dalam satu saat seperti saat ia menginginkannya. Saya pengen anak nih, ya, kemudian bersetubuh, lahir, agak pakai lama, enggak pakai ngurusin dan lain sebagainya, dayang-dayang bidadari sudah siap melayani anak-anak kita. Jadi ini benar-benar kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang luar biasa. Kalau kita kan berharap tidak apa-apa dah, tidak mendapatkan surga yang paling tinggi, yang penting masuk surga saja. Atau tidak pantas masuk surga, yang penting di emperan surga, di pinggir-pinggiran surga aja, nggak usah pergi ke tengah. Udah nikmatnya luar biasa, kan kita pengen begitu. Makanya kita di dunia ini harus mendidik anak-anak kita, anggota keluarga kita. Kenapa? Karena mereka itu bisa menentukan tinggi rendahnya derajat kita di dalam surga.
Dalam surah Al-Isra ayat 21 Allah berfirman, yang artinya, perhatikanlah bagaimana kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain, dan pasti kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatnya dan juga lebih besar keutamaannya. Dalam surah Thaha juga kita buka ya 75 dan 76. Itu luar biasa. Semuanya mempunyai kelebihan satu sama lain. Derajat yang paling tinggi, walladzina amanu wattabathum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Dalam surah At-Tur ayat 21. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Di surga nanti tidur ada enggak ya? Boleh tidur atau tidak? Dari Jabir radhiyallahu an, dia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, apakah penghuni surga itu tidur? Beliau menjawab, la, an-naumu akhul maut. Di surga tidak ada tidur, karena tidur itu sama saja dengan mati. Nih jawaban dari Rasulullah ya. Jadi kagak tidur, cuman kagak capek, kagak ngantuk. Di sana kagak ada ngantuk. Ya, kata Rasulullah, la, an-naumu akhul maut. Tidur itu temannya mati, saudaranya mati, sama saja mati, jadi kagak nikmat. Jadi tidak pakai tidur-tidur, pokoknya makan terus, minum terus, berhubungan intim terus. Masya Allah ya. Ini yang kita luar biasa dah, yang kita tidak sanggup membayangkannya, begitu nikmatnya kehidupan di surga nanti. Makanya yuk, mumpung masih ada kesempatan di dunia, kita segera fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Karena hanya di dunia Allah memberi kesempatan kita untuk berbuat baik. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk terus istiqomah dalam ketakwaan, terus berusaha secara maksimal menjalankan perintahnya, menjauhkan larangan-larangannya, sehingga kita pantas mendapatkan piala berupa surga. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya dari saya Al-Fakir Haji Muhammad Amin Nasri mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.